Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurratnapuri dengan NIM C1C024148. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, rapel, dan tarif TER. Nah, materi presentasi pada kali ini, yang pertama itu ada perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji bulanan dan mingguan. Untuk perhitungannya, perhitungan PPh pasal 21 diawali dengan menentukan penghasilan bruto bulanan, yaitu seluruh gaji, tunjangan, lembur, serta premi asuransi atau iuran BPJS yang ditanggung perusahaan untuk pegawai. Setelah itu, dihitung penghasilan itu bulanan, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan serta iuran pensiun atau jam sostek yang dibayar pegawai. Penghasilan itu bulanan dikalikan 12 atau sesuai dengan jumlah bulan bekerja dalam satu tahun untuk memperoleh penghasilan yaitu setahun. Yang kedua, langkah berikutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak PKP, yaitu penghasilan itu setahun dikurangi PTKP. PKP dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk memperoleh PPh terutang setahun. Lalu dibagi 12 atau jumlah bulan bekerja untuk menentukan PPh pasal 21 bulanan. Jika penghasilan dibayar mingguan atau harian, maka gaji disetarakan ke gaji bulanan. Mingguan dikali 4, harian dikali 26. Kemudian dihitung seperti pegawai bulanan. Terakhir, PPh 21 mingguan diperoleh dengan membagi PPh 21 bulanan dengan 4, sedangkan PPh 21 harian dibagi menjadi 26. Contoh perhitungan gaji bulanan, Bambang Yuliawan, pegawai perusahaan di PT Yasa Buana. Ia berstatus menikah tanpa anak dan memperoleh gaji sebesar 10 juta sebulan, serta tunjangan-tunjangan sebesar 4 juta rupiah per bulan. PT Yasa Buana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun bagi pegawainya. PT Yasa Buana membayar pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Setiap bulan sebesar 100.000, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran sebesar 800.000. Contoh perhitungan gajinya, perhitungan PPh pasal 21, gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah ditambah dengan tunjangan sebesar 4 juta rupiah, lalu ditambah dengan premi jaminan kecelakaan kerja 0,5% dikali 10 juta sama dengan 50.000 dan ditambah premi jaminan kematian 0,3% dikali 10 juta sama dengan 30.000. Total keseluruhan penghasilan bruto sebulan sebesar 4.080.000. Dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 14 juta 80.000, maksimal diperbolehkan hanya 500.000 dan dikurangi iuran pensiun sebesar 80.000 dan dikurangi iuran jaminan hari tua. Maka total keseluruhan itu penghasilan itu sebulan sebesar 13.300.000. Penghasilan itu setahun 12 dikali 13.300.000 sama dengan 159 juta. PTKP dengan tanggungan 0 untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta rupiah dan tambahan wajib pajak menikah sebesar 4.500.000. Total penghasilan itu setahun itu sebesar 58.500.000. Penghasilan kena pajaknya penghasilan itu sebulan dikurangi dengan hasil tadi 101.100.000. Penghasilan PPh pasal 21 setahun 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 51.100.000 sama dengan 7.665.000. Maka PPh pasal 21 sebulan sama dengan 10.165.000 dibagi 12 sama dengan 874.083 rupiah. Contoh perhitungan gaji mingguan,
Gagut Trimanto berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai PT Teguh Gemilang. Ia menerima gaji mingguan yang dibayar sebesar 1.500.000 pada minggu pertama. Agustus 2016, Gagut menerima gaji sebesar 1.500.000 dan dalam bulan tersebut hanya menerima gaji saja. Perhitungan PPh pasal 21-nya, gaji sebulan 4 dikali 1.500.000 sama dengan 6 juta, dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 6 juta sama dengan 300, maka penghasilan itu sebulannya adalah 5.700.000. Penghasilan itu setahun 12 dikali 5.700.000 sama dengan 68.400 dikurangi dengan PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 14.400.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 14.400 sama dengan 720.000. PPh pasal 21 sebulan sama dengan 720.000 dibagi 12 sama dengan 60.000. Untuk PPh pasal 21 atas gaji atau upah minggu pertama 60.000 dibagi 4 sama dengan 15.000. Contoh perhitungan untuk bonus, Joko Kurnain berstatus tidak kawin, bekerja di PT Kalbu Jaya dan memperoleh gaji sebesar 2.500.000 per bulan. Pada bulan Juli 2013, Joko menerima bonus sebesar 5 juta setiap bulannya. Joko membayar iuran ke dana pensiun yang pendirinya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Perhitungan PPh 21 atas bonus adalah PPh 21 atas gaji dan bonus penghasilan setahun, gaji setahun sama dengan 12 dikali 2.500.000 sama dengan 30 juta. Ditambah bonus sebesar 5 juta, maka penghasilan bruto dalam setahun adalah 35 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 30 juta sama dengan 1.500.000 dan dikurangi dengan iuran pensiun setahun 12 dikali 60.000 sama dengan 720. Maka hasil yang didapat untuk penghasilan itu setahun adalah 27.780.000. Dan untuk PTKP wajib pajak sendiri 24.300 dan penghasilan kena pajaknya 3.480.000. PPh 21 terutang 5% dikali 3.480.000 sama dengan 174.000 dan untuk PPh atas bonus adalah 411.500 dikurang 174.000 sama dengan 237.500 rupiah. Perhitungan tarif rapel. Apabila pegawai tetap di samping dibayar gaji bulanan juga dibayarkan kenaikan gaji yang berlaku surut atau rapel, misalnya 5 bulan, perhitungan pasal 21 sebagai berikut. Yang pertama, hitung kenaikan gaji sebulan sama dengan total rapel dibagi jumlah bulan. Yang kedua, hitung PPh 21 atas gaji sebelum dan sesudah kenaikan lalu selisihnya sama dengan PPh 21 atas kenaikan gaji sebulan. Yang ketiga, PPh 21 atas uang rapel sama dengan hasil poin kedua tadi dikalikan dengan jumlah bulan. Tarif efektif rata-rata. Menjelang pergantian tahun, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pemotongan dikategorikan dalam 4 kelompok, yakni kategori A, B, C, dan D. Kategori ini didasarkan kepada status perkawinan dan jumlah tanggungan. Kategori dalam tarif TER. Yang pertama, kategori A untuk lajang tanpa tanggungan TK0, lajang dengan tanggungan satu orang TK1 atau menikah tanpa tanggungan K0. Kategori B untuk lajang dengan tanggungan 2 orang TK2, lajang dengan tanggungan 3 orang TK3, menikah dengan tanggungan 1 orang K1 atau menikah dengan tanggungan 2 orang. Kategori C untuk wajib pajak yang menikah dengan tambahan tanggungan 3 orang K3 dan kategori D dibuat khusus untuk mengakomodasi perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan bruto yang dibayar harian.
Oke, baiklah, segitu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih banyak sekali kekurangan. Untuk itu,